Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku pengen ajakin kalian untuk lihat perjalanan seberapa jauh sih untuk sampai ke rumahku di sini di tengah hutan. Pertama, aku biasanya harus bangun pagi-pagi sekali dari Jakarta, biasa subuh. Ambil flight untuk sampai ke Banjarmasin. Hai semuanya, jadi sekarang jam 3.40 dini hari dan aku akan menuju rumahku di Kalimantan. Dan setelah sampai di kota Banjarmasin, aku harus ambil lagi satu flight menggunakan pesawat baling-baling, menggunakan ATR, itu menuju kota namanya Muara Tewe. Setelah sampai di Muara Tewe, perjalanannya tidak selesai. Jadi dari Muara Tewe kita harus pakai mobil dulu, karena kebetulan di kota itu sendiri bandaranya berada di luar kota. Jadi harus pakai mobil menuju desa terdekat yang ada di dekat rumahku. Dan itu memakan waktu sekitar 35 menit, 45 menit atau bahkan kadang sejam, tergantung. Ya, dan setelah itu harus naik speedboat. Dan ya, seperti yang kalian tahu, jalan satu-satunya ke rumahku memang lewat sungai. Jadi mau kalian pakai mobil apapun, nggak akan tembus untuk sampai rumahku. Kebanyakan orang punya garasi buat mobil, di sini kita punya garasi buat speedboat. Sampai. Jadi setelah pakai speedboat, kita lanjut jalan kaki untuk sampai rumah. Ya, jadi untuk sampai ke rumah itu memang sebuah petualangan sendiri. Rumah? Musyaf? Hei. Hei. Dan ya, inilah rumahku di tengah hutan. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, untuk sampai ke sini perjalanannya dari Jakarta apalagi itu makan waktu yang sangat-sangat lama. Bayangin aja kalau aku cuma perlu ke sana buat 1 atau 2 hari, itu di perjalanan aja udah makan waktu 1 hari buat ke sana dan 1 hari buat pulang. Dan di sepanjang perjalanan itu chaos, capek banget. Tetapi setelah sampai di rumah ini, semuanya jadi lebih tenang. Dan di sini ada angsa. Cuman mereka yang berisik di rumah ini. Tentu saja tinggal di hutan, aku sering banget terima pertanyaan dari orang-orang, apakah nggak bosan pada saat tinggal di rumah ini? Jujur, karena memang rumah ini di tengah hutan, tidak ada restoran, tidak ada kafe buat nongkrong-nongkrong. Mostly itu lucunya aku tidak begitu merasa bosan, walaupun terkadang seharian cuma di rumah aja. Entah kenapa, kayaknya karena suara dari alam atau karena begitu dekat dengan alam, banyak hal yang terjadi, jadi kurang begitu merasa bosan gitu. Tapi kalian perlu ingat juga di rumah ini kami juga punya internet. Jadi di waktu-waktu luang aku suka banget nonton film misalnya atau nonton olahraga. Aku biasa nonton F1. Tapi karena sekarang lagi Piala Dunia, sama seperti kalian, di waktu-waktu luangku aku juga nontonin World Cup. Experience nonton World Cup jadi lebih beda dan makin seru. Play Beyond Limit, 4K, tetap stabil dan lancar di rumahku di tengah hutan kayak gini dengan Tencent Cloud. Sekarang aku lagi nonton Swiss versus Aljazair. Tapi sebenarnya tim favorit aku tahun ini adalah Prancis. Kasih tahu di bawah kalau kalian juga dukung Prancis tahun ini. Dan cukup optimis karena terakhir match itu lawan Swedia 3-0. Jadi semoga tahun ini bisa jadi juara dunia. Ya.
Nah, jadi sebentar lagi mereka mau break dan enaknya tinggal di hutan. Kalau kalian bosan di teras rumah, kalian bisa jalan sedikit di hutan, cari spot yang pemandangannya cukup bagus. Bisa jalan sedikit ke pinggir sungai dan di sana juga ada internet, jadi aku bisa ngelanjutin match ini. Ya, sekarang kita akan lakukan itu karena mereka sedang break. Yang bikin, ya jadi satu hal lagi yang bikin seru tinggal di hutan, karena kita tinggal dengan semua satwa ini. Ini kalian bisa lihat. Jadi rumahku tuh memang rame, jadi kita punya anjing, kucing, angsa. Ya, ini juga yang bikin kita nggak bosan walaupun tinggal di hutan. Sekarang kita akan lanjut untuk ke sungai. Oke, jadi enaknya tinggal di hutan, bosan sedikit, itu tinggal jalan. Sekarang kita lagi jalan ke sungai. Dan enaknya tinggal di hutan itu tinggal jalan sedikit, kita sudah terkoneksi dengan alam. Seperti sekarang di sini ada suara burung. Ya, jadi kalau pengen syuting wildlife, kita nggak perlu jauh-jauh. Kadang standby di depan rumah pun kayak aku dan Enzo itu kadang cuma di sini. Ini burung apa kira-kira ada? Spider hunter. Enzo di belakang kamera bilang ini burung spider hunter. Aku nggak expert tentang burung, tapi dia yang lebih tahu karena dia lebih sering foto burung. Ya, jadi ada burung di sini, cuma di depan rumah. Jadi ini satu kemewahan kalau tinggal di hutan, bisa lihat satwa liar cuma di depan rumah. Sekarang kita mau lanjut jalan ke sungai untuk lanjut nontonin World Cup-nya. Ya, selain burung, di sini kita juga pernah lihat ular misalnya, biawak sering. Dan yang paling impresif itu kamu lihat berapa? 18 ekor berang-berang. Yep. 18 ekor berang-berang nyebrang di jalan sini. Jadi ya, ini satu kemewahan yang sangat-sangat indah tinggal di hutan. Bisa lihat satwa liar di depan rumah. Oke, jadi kita sudah sampai di sungai. Ini jadi salah satu favorit yang aku suka karena di pinggir sungai itu dapat angin dari sungai dan di sini ada sinyal buat kita lanjut nonton. Ya. Oke, jadi sebelum lanjut aku mau mastiin dulu kalau sinyal di sini cukup. Oke, jadi ternyata sudah mulai dan kita hampir terlambat, tapi untungnya tidak terlalu crucial. Ya, jadi di remote area kayak gini pun gak jadi hambatan buat kita streaming World Cup dengan Tencent Media Service. Jadi Tencent Cloud ini beneran kasih experience nonton live streaming jauh lebih seru dan kualitasnya juga dioptimalkan secara otomatis tergantung jaringan kita. Jadi kita sebagai penonton gak ketinggalan momen-momen di setiap matchnya. Jadi seru banget lihat pertandingannya, happy banget buat lihat tim, salah satu tim favorit aku. Itu all out banget di lapangan dan kita bisa nontonin semuanya di remote area kayak gini dengan lancar. Jadi play well with Tencent Cloud. Jadi Tencent Media Service ini sangat berkomitmen untuk menghadirkan layanan media terbaik untuk mendukung event-event besar yang ada di dunia. Dengan dukungan teknologi audio dan video dari Tencent Cloud. Play beyond limits, play well with Tencent Cloud, powering world greatest event with world leading media service. Oke, jadi seru banget setelah kita selesai tadi nonton World Cup di pinggir sungai. Itu satu kemewahan yang aku suka tinggal di hutan. Kita bisa pindah-pindah, nggak semua orang bisa lihat monyet misalnya di depan rumah atau santai sore hari di pinggir sungai. Jadi buat orang kayak aku yang suka traveling ke berbagai tempat di mana kadang internetnya jelek, sebuah teknologi dari Tencent Cloud itu sangat-sangat ngebantu, apalagi pada saat mau nonton streaming di lokasi-lokasi yang sinyalnya tidak begitu baik. Jadi thank you Tencent Cloud sudah bikin teknologi sebagus itu. Dan ya, beberapa hari ke depan aku akan stay di rumah ini untuk ngedit karena minggu lalu dan beberapa minggu sebelumnya itu aku full traveling kesana kemari, pindah-pindah, jadi lumayan capek. Itu juga kenapa aku bikin video ini, karena dalam 1 bulan terakhir mungkin ada 3-4 kali aku keluar rumah ini untuk ke Jakarta dan ke pulau-pulau lainnya. Jadi lumayan perjuangan untuk tinggal di sini.
Jadi walaupun melelahkan, tapi petualangannya sangat seru. Aku ada berangkat trip sama teman-temanku di mana kami berangkat untuk mencari satwa-satwa yang sudah terancam punah, satwa liar yang sudah terancam punah di Indonesia. Dan seru banget, soon akan aku bisa share semua ke kalian. Tapi ini teasernya sedikit biar kalian udah penasaran. Oke, jadi sekarang kita sudah di dalam sungai kecil, di dalam habitat buaya muara. Dan sekarang kita coba cari tanda-tanda buaya muaranya di pinggir sungai. Dan berharap kita bisa ketemu satu yang lagi berjemur atau lagi di dalam sarangnya. Ya, jadi itu petualangan yang sangat melelahkan. Kita 5 hari habiskan di perahu untuk mencari satwa tersebut. Satwa yang sudah sangat-sangat sulit untuk dilihat secara langsung, tapi sebuah petualangan yang seru. Dan selain itu juga aku ada sempat lakukan sebuah perjalanan bersama teman-temanku juga ke salah satu pegunungan di Kalimantan yang sekarang sayangnya pegunungannya sudah tutup. Jadi kita ada ekspedisi ke Pegunungan Meratus. Dan ya, tungguin aja keseruannya. Oh ya, dan di trip kali itu aku ada ajak satu temanku yang aku ketemu dulu di Prancis. Dia orang Peru dan dia pertama kalinya datang ke Indonesia dan masuk hutan. A un puente levadizo que cruza acá el río en el medio de las montañas Meratus. Seru banget karena selama perjalanan itu kita suka gangguin dia. Jalannya lagi becek, hujan dan kepleset. Apa? Ça va, mais tu peux mettre ça dans mon sac, s'il te plaît. Ya, tapi sekarang saatnya buat aku santai di rumah ini karena sudah lama banget aku nggak di rumah dan punya waktu untuk santai. Puma, dia Puma. Jadi Puma sekarang umurnya sudah 8 tahun. Untuk umur anjing itu sudah lumayan tua, makanya juga dia sudah mulai jarang dibawa ke hutan karena jujur kalau dia jalan itu sekarang agak sedikit lebih capek dari biasanya dan kurang selincah dulu. Tapi aku lagi planning pengen ajak Puma mungkin road trip karena dari kecil Puma itu tinggal di hutan dan gak pernah lihat laut sama sekali. Jadi penasaran aja lihat reaksi dia kalau suatu hari aku bisa bawa dia ke pantai. Ya Puma. Asih tua. Asih tua. Nah. Ini kalian bisa lihat dia sekarang sudah jauh lebih kalem daripada dulu. Apa? Wah, kalau kalian masih di sini berarti kalian nonton videonya sampai akhir. Terima kasih banyak. Ya, jadi video ini adalah vlog santai memperlihatkan kepada kalian betapa santainya aku di rumah. Karena dalam 1 bulan terakhir aku sudah ada keluar mungkin 3-4 kali keluar dari rumah ini, harus ke Jakarta. Dan aku bikin video ini hanya untuk menjelaskan betapa melelahkannya untuk melakukan semua pekerjaan itu. Dan ya, aku juga mau sedikit sharing bahwa kita sedang memasak sebuah series yang akan launching dalam waktu dekat ini. Aku sudah syuting 3 episode, akan 3 episode lagi akan kita berangkat syuting dalam waktu 1 minggu ke depan. Jadi looking forward. Jadi ya, tungguin aja.
Aku cukup senang dan aku sudah banyak preparasi buat sebuah series ini. Sekarang lagi dimasak, akan launching soon. Dan kalian tahu aku sudah bilang aku sudah shoot 3 dan akan 3 lagi yang di shoot dalam minggu depan. Berarti seharusnya tidak putus, kita uploading terus. Thank you buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis karena cukup panjang video ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat untuk tetap lestarikan alam untuk masa depan kita. Bye-bye. Oh ya, dan komen di bawah negara mana yang kamu support di Piala Dunia kali ini. Kalau aku Prancis.